waktu lu ditanya nih misalnya kapan kemarin ke Gane nerima itulah apa gitu loh penghargaan Denlis. Wah gila keren banget. Kanasha. Lu mau gawein nggak? Langsung gitu. Jadi kayak wow gitu. Padahal misalnya gue sama anak Gane kan langsung diajak gawe bareng gitu. Kayak pernah ditawarin sesuatu yang sangat nakal. Nakal dan akademik gitu ya. Nakal dan nakal. Oh, kayak ngerjain ujian orang gitu ya. Kebayang. Dengan ditawarin gaji 2 digit. Saya kalau nakal kemana-mana nih kata kita kan. Gua kayak Denlis tuh banyak gaji 2 digit. Iya ditawarin gaji 2 digit. Menarik banget tuh. Gue jadi lu gue udah ambil gaji 2 digit. Tapi dengan tekanan yang sangat lebih. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi kita di Himasda. Oke, baik. Mungkin untuk Himasda Podcast kali ini aku akan menjadi presenter ya, masuknya ya? Ya, presenter untuk di episode kali ini. Nah, kenalin dulu semuanya. Aku Afar Nadif Aldrino. Aku Himasda 20 dan hari ini kita mau ngebahas bakal menarik banget nih teman-teman. Kenapa? Gara-gara topik ini biasa berkesinambungan dengan teman-teman yang ambis, yang belajar 24/7, yang kesayangan dosen, yang biasanya beneran hidupnya belajar doang paradigmanya. Dan mungkin langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi, topik kita pada hari ini adalah Denlis. Oke, sekarang langsung kita kenalin aja ke teman-teman Denlis kita. Di sini kita udah kedatangan 3 tamu Denlis pada semester sebelumnya. Yang dimana pertama ada Nasya, halo guys. Sama Gomez. Oke, selanjutnya ada Gua Alfa. Dan yang terakhir ada Siti. Nah, jadi ketiga orang ini merupakan Denlis dari Himasda ITB angkatan 2020 ya. Dan kalian udah Denlis 2 kali ya. Kalau kamu dari semester berapa aja nih? Semester 3 dan 5. Kamu? Sama juga semester 3 dan 5. Dan kamu? Sama juga. Oh, sama semua. Tepuk tangan lu dong. Gila, 2 kali Denlis, bayangin. Oke, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang masih nggak tahu gitu, mungkin ada aja kan ya, Denlis tuh apaan sih gitu kan? Ada yang mau jelasin nggak nih? Mungkin aja. Oke, Alfa, silakan Alfa. Gimana? Jadi Denlis itu salah satu penghargaan yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Bandung untuk mahasiswanya yang berhasil mendapatkan istilahnya tuh IP tertinggi di program studinya gitu. Berarti kalian bertiga adalah salah 3 orang dari orang-orang yang Denlis ya, yang dimana yang punya IP tertinggi gitu ya. Wes, gila keren banget. Yang belakang layar boleh tepuk tangan juga ya. Oke, nah jadi aku tuh penasaran gitu, gimana sih perasaannya pas kalian diumumin kalau kalian bertiga itu masuk sebagai Denlis? Coba satu dulu, dari Siti dulu, gimana? Ya, aku bersyukur sih ya karena ya emang dapat sebuah penghargaan ini emang apa ya? Ya udah mau dapat penghargaan, diapresiasi juga kan sama kampus. Iya. Terus ya Sama himpunan juga kan? Ya, himpunan juga. Iya. Pokoknya emang udah diapresiasi banget lah gitu ya. Udah bersyukur aja gitu atas ya semua yang udah diapresiasi, terus atas segala apa ya? Ya selama perjuangan di semester sebelumnya gitu. Jadi abis kayak belajar keras-kerasan dan akhirnya dapat penghargaan dan akhirnya bisa terapresiasi dan alhamdulillahnya dapat gitu ya. Iya. Oke, kalau yang lain gimana? Coba Nasya, gimana Nas? Perasaan lu Nas? Waktu lu dapat Denlis tuh. Kaget aja sih. Oh, kaget. Karena kayak sebenarnya nggak expect karena kan gue juga kaget ya. Karena gue tuh bukan yang tipe orang ambis gitu. Kayak besoknya ujian juga gue malamnya jalan-jalan nongki atau karaokean gitu kan. Maksudnya kayak gue tuh nggak mendedikasikan hidup gue buat belajar dan buat
nugas dan segala macam lah kayak gitu. Jadi gue kayak tapi bisa denlist ya. Kayak gue kaget gitu, palingan gue tuh mikirnya palingan ini nanya tugas kali. Soalnya kayak kalau merendah. Gue sih yakinnya gitu ya. Oke. Mungkin Gimana? gue gak yakin sih, gak yakin sebenarnya dari awal. Sekarang gue juga jujur aja, gue tuh ngiranya semester 3 tuh Dennis tuh dapat duit gitu, ternyata enggak. Kayak gue kesel kayak, kenapa gak ada duitnya? Emang Dennis harusnya dapat uang ya? Gue jujur. Gue tuh kan, gue kan lebih suka cuan tuh daripada nilai. Jadi kayak, gak ada cuannya gitu. Jadi cuma dari tuh dia aja sebenarnya kayak ya udahlah nggak ada cuan. Tapi berarti kamu sendiri juga dari awal nggak mengharapkan untuk dapat denlist gitu ya? Nggak ada gitu. Tapi pas awal semester 3 nih senang gara-gara ngira bakal dapet cuan. Soalnya dulu tuh waktu wawancara unit tuh dibilang dapat cuan gitu 800.000. Kalau denlist gitu. Iya, sekarang nggak ada, ternyata udah nggak ada lagi. Jadi kayak kesel aja sih. Ya udah buat teman-teman luar sana ya yang mungkin mau ngasih uang ke Nasya karena denlist, boleh Cuman banget ya. Bersyukur lah ya. Iya, kayak iya, bersyukur itu juga. tuh hoki gua 2 kali lah gitu. Nice. Tapi 2 kali ya. Oh iya kalau 2 kali pattern ya harusnya ya. Itu banyak kalau orang mungkin hoki gue di akademik kali gitu, Iya. di percintaan enggak. Asik. Enggak guys, sorry. Skat. Oke. Makasih ya Nas untuk informasinya ya. Oke, kita lanjut dulu. Gimana Pak reaksi keluarga, teman-teman gitu terhadap pas wah, Alpa denlist 2 kali lagi. Gimana tuh? Itu sih dari pandangan gue di luar nalar sih ya. Dan kayak apa ya, orang-orang tuh ya menurut gue ya, gue bersyukur mereka bisa mengapresiasi gitu gimana perjuangan kita gitu. Tapi menurut gue di sini gue pun sendiri gak nyangka gitu, karena menurut gue banyak orang-orang yang lebih berusaha gitu dari gue, yaitu mungkin dari pandangan gue doang ya. Tapi di satu sisi gue merasa bersyukur juga gitu, karena salah satunya tuh ITB bisa ngewadahin gitu, setidaknya untuk mahasiswa yang punya IP tinggi ini gitu. Jadi itu jadi salah satu pemacu buat kita gitu, biar bisa merasa terapresiasi dan akhirnya termotivasi ya kan. Hebat. Tapi apakah kalian pernah diperlakukan berbeda gitu setelah menjadi denlist oleh teman-teman atau keluarga? Kalau Nasya pas jadi denlist, gue langsung telepon lu kan Nas? Iya kan? Langsung suruh congrats gitu, terus gue langsung ngejilat lu kan? Karena gue yakin semua orang tuh kaget kan kayak, hah, spek kayak lu dapet gitu kan pasti. Oke. Kayak gue gini speknya masa dapet sih gitu. Enggak, tapi gimana kalau kalian? Apakah ada perbedaan dari perilaku teman-teman gitu? Apakah mungkin lebih banyak yang mintain tugas ke kalian atau gimana gitu? Ada nggak pengalaman kalian? Coba bandingin sebelum kalian dapat gelar denlist dan setelah gitu kan. Apalagi 2 kali kan nih, jadi kayak udah bukan laki lagi Nas. Tapi ini pattern kan berarti sih, kan. Kalau gue laki. Gimana? Sama aja enggak sih Pak? Sama aja. Kalau pasti gue yakin banyak ya yang minta. Kalau gue mah ya udah, karena kan gue kan deadliner tuh. Jadi ya kalaupun orang minta, gue belum kelarnya nanti 23.50. Tapi emang makin banyak ya yang mintain misalnya bantuan gitu. Kalau misalnya ada yang kesulitan, makin banyak kan? Agak bingung juga sih bilangnya, tapi mungkin dari sebelumnya tuh mungkin kita belum kenal gitu ya. Dan karena ada penghargaan ini gitu, jadi gimana ya istilahnya, nama kita tuh jadi sorotan gitu istilahnya. Ya pastinya sih. Iya, itu salah satunya. Mungkin gue bisa jawab meningkat gitu dari awal, soalnya kayak tadi di awal tuh mereka belum terlalu mengenal kita gitu. Jadi dengan adanya apresiasi denlist ini, orang-orang jadi lebih kenal sama orang-orang yang emang berhak untuk diapresiasi gitu ya jatuhnya ya. Iya, dan menurut gue ini salah satu jadi kayak sebuah motivasi juga gitu buat yang Indonesia, dimana mereka tuh bukan hanya buat diri mereka sendiri gitu. Apresiasi ini tuh bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Jadi karena gimana tuh maksudnya mempengaruhi banyak orang? Jadi kayak misalkan mereka kan awalnya ingin bertanya gitu, ingin menjawab gitu ya. Kayak mereka kan pengen bantu, cuman yang dibantunya nggak kenal mereka atau nggak ini gitu ya, nggak inisiatif. Nah, mungkin dari ini tuh mereka bisa mulai yang denlist khususnya, mereka bisa mulai mulai merangkul gitu, atau misalkan ngebantu gitu orang yang bertanya gitu. Iya. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya pun jadi tahu harus bertanya ke siapa gitu ya. Iya, salah satunya ya. Menarik. Kalau kamu gimana sih? Sama nggak? Sama aja sih ya, tapi mungkin
untuk gelar Dinlis ini sendiri gitu ya. Sebenarnya ya gelar cuma gelar doang ya. Nah, jadi ya sebenarnya Dinlis ini bukan hanya terpacu pada orang itu doang. Tapi bisa aja orang yang emang udah berusaha lebih gitu ya. Terus karena ada Dinlis nih, jadi dia tuh makin termotivasi, makin semangat buat belajar ya, buat bisa gimana sih gitu biar aku tuh jadi Dinlis gitu, kayak sama kayak orang-orang yang pernah jadi Dinlis. Nah itu. Jadi lebih termotivasi lagi ya. Iya. Gara-gara ingin mencapai suatu hal gitu untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Kalau kamu gimana sih? Iya, jadi kayak suka nanya gitu kan, kayak Mas tips ini dong, tips Dinlis dong. Lu kok siapa yang nanya gitu? banyak, Oh iya. Adis, Oke. Gila. Tuh tepuk tangan lu dong. Buset. Gue kayak nanya Gimana? tips Dennis dong, padahal kan lu gue liat SG-nya main mulu gitu kan. Oh iya. Bilang gitu, terus lu bilang gue hoki, gue kayaknya banyak mimpi dong, terus mimpinya terkabul gue bilang. Tapi kayaknya gue dulu nggak pernah mimpi Dennis sih. Maksudnya kayak ya udah itu dekat dari langit aja buat gue gitu. Penting gue hokinya di akademik. Terus kata mereka parah lu gitu, nggak tutor Dennis gimana gitu. Palingan cuman mereka kayak pengen gitu juga. Terus kayak gara-gara kayak spek kayak gue yang minim bisa dapet. Kayaknya mereka dari termotivasi gitu sih. Jadi kayak mereka termotivasi bahwa wah ternyata nggak harus selalu belajar terus kok buat bisa jadi Denlis gitu, ngerti nggak sih? Berarti harus ada keseimbangan juga gitu ya antara kehidupan di luar perkuliahan juga, yaitu yang dimana senang-senang gitu kan. Tadi ngomong-ngomong jawaban lu ya Nash, jujur ada yang menarik juga nih, yang dimana lu bilang gimana sih cara jadi Denlis ya kan? Berarti orang-orang nanyain gimana cara prosesnya. Nah sekarang gue pengen nanya nih, mungkin teman-teman di luar sana pun pada penasaran juga, gimana sih kalian cara mendapatkan gelar Denlis tersebut gitu? Gimana proses belajarnya? Coba, ada yang mau ceritain nggak? Di Siti dulu coba. Kalau aku ya, sebenarnya ya kalau proses belajar sama aja sih, kuliah nggak terlalu nangkep ya. Karena apa yang dijelasin sama dosen tuh terkadang terlalu cepet gitu. Iya, fasenya ya. Iya, terus aku di kelas tuh paling bengong doang. ini ngejelasin apa gitu. Nah terus tapi dari situ ya belajar paling kalau misalnya ada tugas. Kalau ada tugas ya usahakan untuk bisa mengerjakannya terlebih dahulu gitu sebelum bertanya. Nah kalau misalnya udah stuck baru. Jadi kayak ada tugas, latihan-latihan soal itu dikerjain ya kalau bisa ya. Karena melatih juga kan ya. Terus ya mungkin karena penilaian terbesar dari ujian ya UTS sama UAS. Terus karena polanya mungkin ya di sini udah sama gitu, soal UTS UAS tuh kayak soal-soal tahun lalu. Jadi ya udah pelajarin aja soal-soal tahun lalu gitu. Tapi ya jangan lupa juga untuk baca-baca materinya gitu, karena takutnya ada juga soal-soal yang nggak diketahui gitu ya. Jadi ya pinter-pinter cara belajar juga lah ya kan ya. Nggak sebatas ya, soalnya kalau dihitung itu kalau kita harus ngapalin semua materi PPT dan lain-lain juga itu bakal overwhelming banget juga kan ya, bakal banyak banget gitu ya. Ngeblank sih. Ngeblank ya. Ngeblank banget sih. Terus intinya jangan lupa main juga sih. Oh iya. Wah, bisa main apa kalau situ? Aduh. Main cowok. Itu gua sih. Waduh. Nggak main apa kalau situ biasanya? Aku apa ya? Paling aku nganggap, karena kan sebenarnya aku orang Bandung juga ya. Jadi aku nganggap aku pulang ke rumah tuh main gitu. Oh, menarik. Kenapa aku Mantap. Pulang adalah main. Setiap minggu pulang ke rumah ya biar enggak terlalu jenuh dengan suasana Jatinangor yang emang keanggapnya tuh ya kuliah gitu. Iya. Ya udah gitu. Vibe-nya tuh vibe akademik banget gitu ya. Ya karena aku nggak pernah main juga kan di sini gitu. Jadi ya udah cuman kesini cuman ke kampus buat kuliah doang, nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi ya udah gitu, pulang tuh untuk melepas kepenatan. Buat refreshing ya. Berarti jangan lupa untuk refreshing juga tuh. Karena di notes teman-teman ya. Jangan kerja ya, jangan belajar ya. Ntar kalau misalnya udah stres ya pasti nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Iya bener sih, jangan sampai overwork juga lah ya. Kalau kamu gimana Pak? Proses kamu gimana gitu? Apakah kamu ada teman belajar sendiri? Aduh, apa kalian teman belajar sendiri gitu? Ada nggak tuh?
belajar sih ada sih, tapi itu lebih fleksibel gitu ya. Masih apa aja bisa kalau misalkan belajar ya. Tapi gue denger rutin ya belajarnya ya. Gimana? Iya gak? Bener gak tuh? Kayak misalnya kalian tiap minggu ulangin semua pelajaran yang udah kalian dapet gitu kan? Sebenarnya nggak tiap minggu sih, paling kayak midterm gitu, kayak UTS atau mau UAS gitu kan. Iya. Paling kita evaluasi di situ. Tapi yang mau gue tadi yang isi itu ya, paling mau nambahin juga sih. Kita tuh kalau gue ya, itu waktu kuliah tuh harus dimanfaatin sebaik mungkin gitu. Seefektif mungkin gitu, lu gimana bisa nangkep semua itu apa yang dikatain dosen Pas kelas. Iya pas kelas, efektifin itu karena menurut gue percuma lu datang tapi maaf ya nggak terlalu efektif gitu sih menurut gue. Aslinya kalau dipikir-pikir emang bener juga ya Pak ya, walaupun emang kadang berat untuk ngikutin semua perkataan dosen dan pelajaran dosen yang dosen kasih pas kelas gitu kan, tapi ya kita terus kalau kelas nggak dengerin dosen dan dengerin pas belajarnya di luar doang ya buang-buang waktu nggak sih jatuhnya? Iya. Terus ngapain kita kelas gitu kan? Tapi kita udah dateng gitu kan? Iya bener sih emang sih. Jadi biar nggak ada waktu yang kebuang gitu ya. Bener banget. Bahkan walaupun lu mungkin nggak bisa fokus ya usaha untuk fokus gitu kan. Jangan coba cari pelarian lain kayak main HP dan lain-lain gitu kan. Ya nggak Nas? Bisa langsung dari Oke. Nggak, tapi itu ya. Enggak. Nah, yaudah, sekarang kita ke lu, Nas. Gimana caranya, Nas? Gimana? Kayak tahu ke orang-orang di luar sana penasaran gitu. Gimana cara biar work life balance? Enggak sih, academic life balance. Jujur ya, gue merasa waktu gue main lebih baik pada waktu gue belajar. Oke. Bahkan sangat kayak itu cuma Sabtu Minggu. Oh, berarti lu emang udah secara natural pinter banget gitu ya orangnya ya? Enggak. Dulu tuh waktu dibilang hoki tuh. Meroket itu meroket. Yang meroket. Jadi kayak gue tuh dulunya kayak misalnya nih UTS hari Senin, gue tuh belajarnya baru hari Minggu. Tapi cara belajar gue tuh kayak ya udah gue lihat dari UTS tahun lalu, terus gue belajar tutornya, gue kecepatannya tutornya agak-agak cepatin. Yang penting lengkap intinya, terus tulis. Tapi itu Tunggu. Lihat UTS tahun lalu. Oh, video tutor ya, jadi harusnya dicepetin gitu ya. Atau kalau misalnya dapat velkati itu benar-benar dipelajari banget. Terus juga wow. Lanjut lu. Kalau bisa kayak 2 tahun sebelumnya juga dapat gitu. Pelajarin. Nah, jujur ya, kalau gue sendiri kalau di kelas tuh masih suka nggak merhatiin. Kelihatan. Karena suka gini loh, misalnya nih. Oh iya, gimana? Misalnya tuh dosen menjelaskan kan. Gue mulai ngantuk kayak susah banget otak ini kayak ke depan karena gue suka duduk belakang. Tapi kalau intonasi dosennya tuh monoton juga ya. Iya, gue juga suka duduk belakang kan. Karena gue takut kalau gue ketiduran kelihatan di depan. Gue kayak aduh jahat sih dosen kelihatan gue kayak ngantuk kan, gue duduk belakang, gue makin ngantuk juga. Jadi intinya gue tuh sebenarnya di kuliah gue kayak dapat gitu. Kalau misalnya gue udah ngantuk gue perhatiin, nulis, kalau enggak ya main HP ya udah gitu. Terus gue kalau misalnya mau UTS, SKS kebut semalam, belajar udah gitu doang. Dan bisa Denlis ya. Tuh berarti berarti enggak kalau 2 kali berturut-turut enggak hoki ya enggak sih guys? Secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung enggak hoki dong berarti Nas. Bisa aja orang dapat gitu. Ya udah berarti ini bisa jadi motivasi baru ya buat teman-teman di luar sana ya yang emang belajarnya kebut semalam juga, buktinya bisa Denlis juga loh. Ngerti enggak sih? Hebat loh Nas berarti. Intinya ya kalau gue jujur sih, kadang gue kalau udah melihat ini ada potensi untuk kayak nilai susah, gue harus perfeksionis ada. Kayak irigasi itu memang gue jujur memang gue ternyata di liner tuh. Cuman irigasi gue memang ngerasa gue lumayan perfeksionis di situ. Jadi pembobotannya buat tiap tugas yang lu lakuin juga berbeda-beda ya? Karena gue ngerasa kayaknya ini besar deh bobotnya. Gue tuh kemarin tuh ngerasa gitu. Iya. Kayaknya dan emang besar juga kan. Jadi gue harus maksimalin gitu. Terus yang lain gue bodo amat. Kayak air tanah. Ternyata air tanah agak-agak jong ya. Ternyata dari absen gitu. Jadi kayak ternyata ada agak kegocek lah gitu. Tapi gue kalau lagi niat banget ya, gue tuh kayak agak-agak membikin kayaknya ini bakalan gede dari sini. Jadi gue harus maksimalin gitu. Tapi kalau gue lagi gabut, kalau lagi males juga, kayak semester 6 ini gue kayak makin males. Gue kayak udahlah, bentar aja kapan-kapan, dadanya masih lama gitu. Kayak suka menunda sih orangnya, itu susah banget diubah dari diri gitu. Kayak kalau gue ngerasa itu masih lama, gue nggak bakalan mulai. Gitu.
Gitu sih. Tapi kalian kan Denli semester 5 juga kan kemarin kan? Iya. Tadi yang pasti bilang semester 6 kayak agak menurun semangatnya ya. Kalau untuk kalian berdua gimana? Punya aku juga lumayan ngerasain sih kayak semangatnya menurun gitu. Kayak lama-lama bosen gak sih kayak gitu-gitu mulu gitu semester 1, semester 3, 4, 5. Kalau dalam proses ya. Tapi kalau Siti sama Alpa ada penurunan nggak kira-kira? Ada sih. Ada ya? Oh ada. Kayaknya enggak sih. Semangat buat perkuliahan sih ada ya di semester ini. Karena gimana ya? Pas semester 5 kan kita udah mulai ada tugas di minggu ketiga ya. Iya. Terus semester 6 ini emang dari minggu pertama, kedua, ketiga tuh serasa ya udah materi-materi tanpa ada tugas gitu ya. Momentumnya hilang ya? Iya ya udahlah gitu, udah libur gitu, udah mah kita kan masuknya paling awal ya. Iya. Jadi itu sih yang masuk paling awal ketika orang-orang masuk pada libur. Iya benar. Kita udah masuk. Kampus sebelah kita aja masih 20 Februari ya masuknya ya. Iya, Kita udah dari tanggal berapa coba Pak? 15 ya? 13 ya. Enggak, iya nggak sih? Januari. Iya 13 Januari. Iya. 16 Januari. 16 ya. 16 Ya, Januari. Ya pokoknya awal-awal banget lah ya gitu kan. Di Kita masuk kejar minggu tugas. ke-6 nih ya. Unpad baru minggu pertama tuh. Iya. Kita udah meninggal tuh bos. Mereka masih Emang iya ya? Emang kerasa lebih santai gitu gak sih Pak untuk semester 6 ini? Iya, menurut gue sih enggak sih menurut gue. dari Gimana santainya gitu ya. Ya gimana? Karena Gak buat minggu-minggu awalnya gitu maksudnya? buat minggu awal jujur sih ya emang santai sih karena kita tuh nggak kebayang gitu ini ngapain gitu kan di penjelasan dosennya pun gitu ya. Tapi jujur semakin kesini tuh jadwal kita semakin padat dari semester 5. Oh iya. Iya. Karena midband kah itu? Salah satunya ya, salah satunya mungkin. tapi Ya. gimana ya kayak semester 6 itu benar semester 6 itu lebih fokus ke profesi kita gitu. Iya. Si Kerasa sih. matkul-matkulnya, penerapannya, tugas besarnya juga itu makanya kenapa di semester 6 ini Mulai tuh- applicable banget ya. Bener banget lebih lama gitu jadwalnya. Iya sih bener sih kerasa sih. Jadi ya sih lebih menarik juga nggak sih kalau dipikir-pikir kalau sesuatu yang applicable dan bisa kita bayangin gitu untuk kerjaan kita ke depannya tuh bakal harus ngapain aja gitu kan deh. Terus gimana? Nah, terus Iya. di semester 6 ini tuh kita lebih ke bagian pemodelan ya. Jadi serasa semua waktu kepakai itu buat pemodelan gitu. Sampai kita lupa matkul lain ini apa sih gitu. Karena waktu-waktu dihabisin sama pemodelan karena ya udah mengeraningnya ada yang lama gitu ya. Kadang-kadang ada yang error juga ini gimana. Jadi ya semester 6 ini sebenarnya harusnya emang lebih berat sih daripada semester 5 kemarin. Cuman karena semester 5 kemarin tuh kita terbebaninya sama tugas irigasi yang Iya beda. sih, Jadi itu rasanya itu lebih parah berat, gak sih ya, bebannya? daripada semester Iya. Saya dari awal banget kan tugas Iya. irigasi itu. Iya. Dan kita juga udah dapat informasi dari cutting juga gitu kan kalau ini nilai gede banget gitu kan. Gak kelar gak lulus gitu kan irigasi kan. Iya kan serem banget kan. Iya. Iya. Tuh bos nggak tinggi bobotnya gitu. sampai di akhir kan ya ada Iya, tiba-tiba pengumuman ada irigasi sesuatu. Lagi libur. Sesuatu lagi libur tiba-tiba ada. Iya, untung orang-orang pada ngecek HP ya. Ya kalau Kalau nggak ngecek HP bahaya sih itu ya. Belum lagi ngabisin duit guys. Jadi Iya. kayak, Oh iya itu mahal juga ya buat Wow, irigasi tuh. hardcover, Keluar peta biru 200 300 ada kali. Kalau misalnya kalian beli apa namanya? Drawing pen. Iya drawing pen mahal loh. Berbagai diameter juga itu. 4,7 itu gila sih. Ngeprintnya itu yang paling mahal. Duit. Ngeprint fotokopi peta birunya lagi pakai gitu. Jadi kayak, wow, tabung gambar juga guys memang mahal sih, gocap gitu ya. Ya lumayan. Sangat menguras 50 ya. sih irigasinya. Iya. Tapi worth it ya? Worth it gak? Buat kalian? Ya, Kan berarti nilai irigasi bagus semua kan semester 5. Nilai tidak mengecewakan. Nilai tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Tidak mengecewakan. Kenapa Anda gini-gini ya? Bisa menggambarkannya gitu. Oh, bisa menggambarkannya. Jadi itulah ya tips and trick untuk Denlis ya. Tapi ada mungkin tadi belum disebut gak kira-kira yang habit-habit kecil yang orang bisa ngikutin gitu buat menjadi seperti kalian gitu atau mendapatkan nilai yang baik juga gitu. Ada gak? Kayaknya hidup gue bisa diikutin semua sih. Apa? Kayaknya hidup gue bisa diikutin semua orang sih. Nggak, yang lain atau enggak mungkin yang kalian lebih harapkan lagi gitu. Mereka berdua kali. Coba kalau untuk kalian berdua. Yang misalnya kayak gue harusnya bisa lebih baik daripada ini nih. Wah harusnya gue lebih bisa latihan soal atau wah gue harusnya lebih apa gitu. Ada nggak?
Mungkin kayak kesalahan-kesalahan kalian gitu. Kalau habit sih, kalau masa kuliah ya, gue jarang tidur dulu. Jarang tidur? Iya. Jarang tidur di kelas atau in general? In general. Oh iya? Iya, jadi sehari itu paling 3-4 jam. 3 kadang 2 gitu. Dan itu dihabisin sama nugas gitu kan. Nugas sama pemodelan, karena buat diri gue tuh emang agak apa ya, katain Nasya tadi gitu ya, perfeksionis gitu. Jadi kadang tuh bukan gak mau gitu ya, tapi kayak ngerasa bahwa itu belum perfect gitu, belum maksimal gitu dari diri gue nya gitu. Paling terus buat nambahin, buat habit mungkin bisa semangat dari di luar gitu, kayak misalkan gue tuh ada komunitas gitu, nah itu tuh berhubungan sama profesi. Komunitas apa tuh kalau boleh tahu? Apa ya? Komunitas tentang ini apa? Konservasi pesisir gitu. Dan itu berhubungan sama matkul kita kan. Iya, betul. Jadi itu kayak menambah semangat kita buat belajar gitu. Karena ada teman-teman perjuangan juga di luar ITB iya. juga ya. Itu komunitasnya bukan untuk teman-teman ITB doang ya berarti ya? Kalau saat ini hanya untuk teman-teman. Oh, hanya untuk teman-teman iya. ITB. Anak D1 juga boleh ikut sekarang. Oh iya. Menarik tuh. Ada aksi-aksinya juga gitu yang dilakuin secara langsung. Beberapa tahun ini sih, kemarin itu ke Pekalongan. Iya. Mereka tuh kemarin kayak konservasi gitu, pemanfaatan mangrove kayak gitu. Terus tahun ini kita bakal ke Banten dan fokus kita ke buat hybrid engineering gitu. Bangun di sana. Menarik ya. Nambah-nambah pengalaman, ya kan nambah-nambah relasi juga. Tapi tadi juga yang kamu sebutin menarik Pak. Yang terkait kamu ternyata tidur itu sebentar ya. Emang apakah itu sustainable buat diri kamu sendiri? Enggak, jujur gue tuh sering ngantuk di kelas, tapi gimana ya? Gimana caranya biar lu tuh gak ngantuk gitu. Kadang gue tuh beli kopi atau apa gitu ya sebelum kelas. Tapi itu gak menahan gue buat ngantuk gitu ya. Kadang micro sleep mungkin 15 detik, 10 detik gitu. Tapi ya gimana ya, itu habit dari diri gue gitu. Kadang kan orang-orang punya kebiasaan berbeda gitu ya. Kayak Nasya tadi mungkin dia lebih efektif kalau banyak refreshingnya gitu kan. Nah kadang orang-orang tuh beda gitu, dan ini habit gue gitu. Oke. Menarik ya. Berarti ya, jadi lu kayak saking perfeksionisnya ya lu bekerja terus gitu, dan lu udah terbiasa dengan hal tersebut. Jadi kalau orang-orang mungkin mencoba kayak lu kan jatuhnya kayak aduh capek banget gitu kan. Aduh butuh hiburan gitu kan, butuh liburan, butuh tidur banyak, tapi lu kayak ngerasa fine-fine aja gitu. Iya, lebih ke ini sih, lebih ke orangnya gitu kan. Karena belum tentu semua orang tuh gimana ya, cocok gitu dengan hal itu. Karena ada penyesuaian gitu dengan habit gue misalkan bisa, tapi gue gak memaksakan untuk menerapkan habit gue gitu, karena jujur buat, tapi itu yang bekerja untuk lo. Iya, jadi buat diri sendiri gue pun itu buruk gitu hal itu. Aslinya buat kesehatan. Iya, karena kan jarang tidur gitu kan. Iya betul. Terus sering minum kopi kayak gitu kan, itu buruk gitu sih. Ya emang berarti nggak ada blueprint yang satu doang gitu ya untuk mendapatkan nilai tinggi gitu ya. Iya. Buktinya kayak Nasya pun tetap bisa gitu kan. Dan kayak lu juga bisa gitu. Nah kalau Siti bagaimana? Aku kalau misalnya dari Alfa ya, tidur nggak se ekstrim itu sih. Iya. Tidur ya tidur gitu. Iya, masa ada yang tidur ya bangun? Kayak nggak ada deh. Jalan gitu. Tidur ambil jalan kayak nggak ada. Tapi kan kalau Alfa kan tidur ya kebilangnya bentar ya. Kalau misalnya tugas ya udah stuck, ngantuk ya udah gitu, tidur aja jam 10 udah. Masih tidur. waktu tidurnya masih normal gitu ya. Waktu tidur masih normal lah gitu. Nggak usah memaksakan diri gitu untuk ya apa ya, memaksakan diri sehingga kesehatan jadi terganggu gitu. Iya. Tapi ada nggak kayak habit-habit kecil yang kamu lakuin gitu yang ngebuat kamu bisa lebih paham sama materi-materi dari perkuliahan gitu kira-kira? Kalau aku sih paling nge-review kali ya. Nge-review ya? Oh kamu rutin nge-review? Nggak rutin juga sih, tapi kalau misalnya lagi nggak ada tugas gitu ya, terus bingung nih mau ngapain, jadi ya udahlah review aja review pelajaran gitu. Ya jadi apa yang udah dipelajari di kelas kan ya kadang-kadang belum terlalu nempel gitu ya. Iya betul. Paham, gitu. Bahkan biasanya paham banget setelah kita baca ulang nggak sih? Setelah kita baca ulang terus kita bikin ringkasan. Ya dengan nulis ya, dengan nulis kayak ya yang ngebuat summary gitu juga ngebantu banget sih. Menarik ya. Tapi yang pasti kamu nggak seangin-anginan itu ya. Maksudnya seminggu pasti lebih dari sekali gitu kan kamu nge-review pelajaran.
Tergantung sih. Oh tergantung juga. Emang pernah kamu seminggu nggak nge-review sama sekali? Kena mental gue. Oke. Ini aku lagi ningkatin derajat kalian ya by the way ya. Di sini gue dipojokin. Nah, menarik. Tapi emang iya bener sih. Kadang memang itu tuh tadi ya coba ngeringkas pakai bahasa kita sendiri gitu kan. Karena kalau kita udah bisa ngeringkas pakai bahasa sendiri, ya kita makin paham gitu kan. Itu yang menandakan kalau kita paham gitu kan. Tapi kalian juga menerapkan kalau kata orang-orang tuh cara ngebantu kalian biar paham pun dengan ngebantu orang lain juga. Ya nggak sih? Kan juga nerapin hal itu nggak? Kayak ngebantu teman-teman yang kesulitan gitu mungkin. Ngebantu teman-teman yang kesulitan sih. Iya. Ya misalnya pas ada tugas atau ya misalnya ada ya biasanya tugas sih ya. Tapi kalau misalnya review materi jarang kan mau mintain ngejelasin ulang tentang review materi paling tentang tugas gitu. Iya, betul. Ini tugas gimana sih? Jadi ya kalau misalnya udah paham gitu ya udah ngerjain lah ya. Kalau misalnya udah paham pasti udah ngerjain. Kayak aku nanya kamu kemarin gitu ya. Iya. Kapan ya? Itu yang di kulkos. Oh, iya. Lupa. Parah. Gak gua antar balik. Kayak kemarin kan yang PSDA itu ya. Nah, dia itu karena kan aku udah ngerjain tuh. Jadi ya otomatis aku kalau misalnya udah ngerjain udah paham dong ini gimana cara-caranya. Betul. Jadi ya jelasin aja kenapa enggak gitu ya buat membantu orang lain juga. Tapi ya itu harus berbagi kan? Iya, betul. Untuk berbagi, untuk dibagi. Untuk dibagi. Kalau gue sih misalnya nih ada yang nanya tugas ya langsung gue kirim aja file gue udah. Enggak, ya maksud gue ya udah ribet banget. Okay. Ya udah gitu karena gue tuh sering yang ngerti buat diri gue sendiri. Iya betul. Dan mungkin asli biasanya orang-orang yang minta bantuan juga yang diharapkan itu sih Nash. Jadi ya bagus buat. Jadi benar gue tahu udah tujuannya minta file, udah gue kirim aja. Jawaban gue ya udah gitu berbagi tuh indah kan. Betul. Paling kan tuh kalau gue juga nggak tahu dia ngirim tugas ke gue gitu jadi barter. Barter ya. Kalau gimana Pak? Sama sih. Apa sih kayak lebih menyerap gitu tapi gue tuh lebih ke tipe bukan ngasih gitu ya, apalagi kalau misalkan dia tipenya tuh laporan gitu ya, bukan tugas karena laporan tuh lebih spesifik gitu ya, nggak boleh sama kan. Berat lah, bobotnya juga berat kadang-kadang. Iya, gue tuh lebih mau ngejelasin gitu meskipun itu panjang gitu ya, karena buat itu juga ada benefit buat diri gue sendiri. Iya, betul. Karena lebih bisa nyerap terus gue juga bisa ngejelasin kembali gitu apa yang ada di pikiran gue gitu, apa yang bisa diserap sama gue. Terus juga bisa nge-review apa yang misalkan ini tuh gue nggak bisa jelasin ini jadi gue bisa baca-baca lagi bisa buat jelasin itu atau kayak misalkan nemu permasalahan baru gitu kayak bahkan nemu ada yang ternyata salah gitu ya dari lu sendiri ya banget, gitu. Iya ya sih selama gue juga minta bantuan teman-teman gitu kan kayak sekali dua kali sempat ada kayak ini kayaknya harusnya nggak gini deh terus dia kayak sadar jadi ada benefit buat dia sendiri juga gitu ya. Menarik. Mau ngajarin juga Nash? Tapi kalau lu gimana Nash? Ya apa ya? Kalau misalnya gua lu juga ngajarin. Ingat gak sih waktu gua minta bantuin? Ya misalnya gua ngerti, gua ajarin. Tapi kalau misalnya gua lagi mager, gua kirim file aja udah. Waktu itu lu pernah bantuin gua apa sih? Gua lupa deh. Enggak tahu gua. Sempet ada. Ingat gak sih yang gua nanya-nanya ke lu? Ini ya pasut. Pasut ya kayaknya. Iya, pasut. Iya. Dan itu kan lu ngajarin gua kan. Pokoknya kalau gua udah ngerti, gua udah kelar, gua ya kalau ada yang enggak tahu gua kasih tahu caranya gitu. Tapi ya kalau gua mager ya, gua kan kemarin kayak mager kan kayak ngantuk rel udah. Iya. Udah ntar itu file dari situ ya minta gitu. Gitu. Oke. Ya. Berarti ternyata proses belajar kalian pun juga berbeda-beda banget gitu ya. Emang beneran gak ada satu proses belajar doang yang dapat menumbuhkan hasil menjadi Denlis ini juga gitu ya. Jadi ya untuk teman-teman yang di sana jangan minder juga berarti ya. Kalian gak harus kerja 24/7. Kalian juga kalau mau dapetin sambil main banyak pun juga bisa dan kalian kalau mau ada keseimbangan di dalamnya juga pun bisa, ya kan? Nah, mungkin tadi kan kita udah ngomongin prosesnya nih. Kita sekarang mau apain ya Bang? Kita mau makan pizza. Kebetulan kita ada pizza buat kalian semua. Wih. Ya, boleh. Thank you. Pembantu, bawakan pizzanya. Oke. Makasih ya pembantu.
Oke, kita sekarang ambil ya udah, kita ambil Mas produser nggak apa-apa ya, ambil makan, apakah boleh? Mas Abdul produser? Boleh. Oke. Ya udah, nggak apa-apa, kita ambil makan aja guys ya. Sambil saya mikir topiknya. Sok. Pak. Ini apa sih? Cheese ya? Ini double cheese. Double cheese. Tuh. Kita ambil lanjut ya. Bentar, ngulang dulu deh. Oh, ada lagi teman-teman. Oke. Terima kasih, Mas. Wah, es tekun yang gue bilang. Enak nih. Oh, ini yang request. Ini kita emang disponsorin apa gimana ya? Nah, ini konsumsi. Jadi gue mau endorse guys, ini tuh namanya es tekun, dia tuh dipenuhi sake, jadi dia tuh enak banget ya. Karena gue belum nyoba sih, cuma gue nyoba kopinya enak sih. Dekat yang jual telur gulung, jadi kalau kalian mau beli tekun ada telur gulung sampingnya, jadi kayak ya enak lah gitu. Nah dia tuh ada es tuh banyak gitu ya, orang-orang gitu kayak seperti biasa lah. Ini gue sponsor, semoga gue dapet. Ini bakal dihilangin nggak bang? Ada produk placement nih. Nah, kita sekarang udah makan-makan, kita udah mulai ke penghujung dari pembahasan kita untuk sekarang nih. Nah, mungkin teman-teman di luar sana nih banyak ya yang pengen jadi dentist juga kayak kalian gitu ya, punya nilai yang tinggi gitu kan, buat ngebanggain orang tua, buat biar bisa dipandang lebih baik lagi kalau ketika mereka mau apply untuk kerja dan lain-lain gitu kan. Karena benefit untuk jadi dentist pun juga menurut aku cukup banyak ya, karena self image juga pun penting gitu kan. Nah, mungkin dari kalian ada nggak ya saran gitu buat teman-teman di luar sana yang pengen untuk menjadi salah satu orang yang dapat dentist ini gitu? Gimana? Mau mulai dari Alpa dulu coba. Dari gue sih paling satu hal sih, coba-coba buat nyesuaiin diri sendiri ya, khususnya buat ITB gitu ya. Itu memang kita tuh harus beradaptasi dengan cepat gitu ya. Jadi menurut gue temuin cara belajar efektif kalian gitu ya. Terus kalau bisa sih tentuin kayak misalkan apa ya, singkatnya tuh kayak time management kalian gitu. Kayak hari ini ngapain, besok ngapain gitu. Karena itu sih yang bakal kalian pakai buat seterusnya gitu. Pattern itu yang bisa bikin apa ya, mungkin kalian gak akan ngerasain sekarang gitu, tapi benefitnya mungkin bakal di akhir gitu sih. Tapi tadi menarik juga sih yang terkait lu bilang mencari metode belajar ya yang cocok. Itu tuh kalau buat aku personally pun, aku asli kayak belum nemu yang beneran cocok banget gitu ya, sampai dimana dapat menghasilkan nilai yang sangat baik gitu ya. Kamu tuh prosesnya gimana bisa sampai dapetin metode belajar tersebut gitu? Banyak sih sebenarnya, kayak misalkan apakah trial and error gitu, kayak nyobain yang ini terus nggak dapet atau gimana? Iya benar, tapi gue tuh mungkin lebih early dari orang lain ya. Jadi gue mulainya emang dari SMA. Jadi kayak emang ini habit buruk ya. Jadi habit ini tuh gue mulai di SMA gitu, tapi hanya pada apa ya, hari kerja doang gitu. Sisanya kayak liburan ya Senin Jumat ya. Iya. Jadi mungkin kayak tadi sih gue trial and error, tapi kalian tuh harus punya patokan gitu. Misalkan kayak tadi itu ngajar orang lain gitu, itu bisa jadi patokan kalian buat apakah kalian paham atau enggak. Apakah cara belajar kalian yang telah kalian lakuin buat ngelakuin tugas itu atau ujian itu udah benar apa enggak gitu. Makanya emang kalau gue sering tanya ke teman-teman nih, dapat nilainya berapa, itu bukan dapat apa ya? Dapat nilainya gitu. Oh iya. Itu bukan bukan buat kepo doang ya? Iya bukan. Tapi buat apa tuh? Itu jadi patokan gitu, bahwa misalkan cara belajar gue ternyata itu salah gitu. Ternyata buat mata kuliah ini gue perlu gini gitu. Kayak gitu sih. Boleh coba dibandingin ya? Benar ya. Karena emang mungkin terkadang kita juga perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Gara-gara kalau kita membandingkan dengan diri kita mulu gitu, kayaknya bakal lebih cukup susah untuk berkembang gak sih? Lebih lama prosesnya. Iya, intinya kita punya perbandingan dan patokan gitu. Tapi buat caranya itu tergantung dari diri ya, kalian betul. sendiri. Kalau untuk caranya balik lagi ya ke diri sendiri ya. Menarik. Kalau kamu gimana sih? Mungkin ada mau yang pengen kamu kasih tahu untuk ke teman-teman sana yang pengen dentist juga gitu?
Tuh gimana ya? Iya. Sebenarnya sih kalau misalnya pengen gini, ya karena ini perihal perakademikan, jadi ya tidak ada kata lain selain belajar sih sebenarnya. Tapi terkait caranya, ya mungkin nyambung juga sama yang Alfa tadi terkait pola belajar, karena antara pola belajar kita di SMA dan di perkuliahan itu beneran jauh beda banget gitu. Kenapa tuh? Bedanya di mana? Kalau misalnya SMA kan kita udah tahu gitu ya, hari ini tuh kita bakalan belajar ini, terus tugasnya ada ini dan ya pokoknya udah teratur banget gitu ya sama kurikulum yang udah dibuat sama sekolah. Nah, sedangkan pas di perkuliahan kita serasa dibebasin gitu aja gitu, bahkan dosen ngejelasin aja kita nggak merhatiin, ya udah gitu, dosen biasa aja gitu. Nah kita ya awal-awal sih pasti harus bisa terbiasa dengan, harus bisa mandiri lah ya, berarti ya harus bisa bertanggung jawab sama kebutuhan akademiknya gitu ya. Saya kalau SMA kan pasti masih ada yang guru yang ngedorong gitu kan, disebutin satu-satu, ini belum ngumpulin tugas kemana nih gitu kan. Oh kita enggak kan? Bener sih, berarti harus lebih mandiri aja ya. Kalau Nasya gimana? Tadi apa sih saran ini ya? Iya, saran untuk teman-teman di luar sana yang pengen jadi Denlis juga gitu. Ya itu sih kayak sesuaikan diri sama pola belajar yang nyaman buat diri mereka sendiri gitu. Ya kan orang kan gak semuanya harus belajar 24/7 kan, buat jadi ngerti. Ada juga orang yang belajar 24/7 tapi gak masuk otak gitu. Iya benar. Jadi kayak ya udah dia tuh masuk belajar, kanan keluar kiri gitu belajar kan. tapi nanti kalau misalnya udah ujian dia bakal lupa lagi gitu. Jadi buat apa? Jadi baca pas belajar pun bakal jadi kayak zombie gitu gak sih? Karena gak ada yang masuk. Iya, jadi kayak yang gue kesaran dulu ke adik-adik tingkat itu satu SDA, mereka nanya-nanyain gue tuh terus. Anjay. Iya serius, gue bilang. Nasya Denlis. Gue bilang sih kemarin ke mereka tuh kayak jangan paksa banget belajar. Kalau bisa maksimalin, kalau misalnya lagi pengen banget belajar, maksimalin di 3 SKS. Dapat A gitu, kayak gimana cara biar dapat A, pasang strategi ya. Berarti maksimalin yang emang bobotnya tinggi gitu kan ya. Kalaupun udah kayak penat ya udah nggak usah paksa belajar dulu, main dulu gitu. Ntar kalau misalnya udah niat baru maksimalin, jauhkan dulu HP gitu, kayak udah coba fokus belajar dari misalnya dari tutor atau dari apa gitu, baru udah belajar gitu kan. Tapi emang make sense sih, karena ketika walaupun misalnya let's say banyak banget nih gitu kan, banyak banget yang harus dipelajarin dan kita bingung belajar dari mana gitu kan. Dan ya mungkin tahapan pertama adalah analisis dulu nih ya kan, mana yang bobotnya paling tinggi dan yang di mana ya bobotnya paling tinggi kita maksimalin di situ gitu, karena itu yang bakal paling berpengaruh gitu kan nilainya. Iya sih, gue mikirnya gitu sih. Dan kalau gue berhasil kan? Kalau gue sendiri sih motivasi gue sebenarnya dapat nilai bagus itu sebenarnya biar beasiswa gue bisa lancar. Soalnya sekarang beasiswa tuh kan banyak yang kayak ngasih syarat. Sekarang pakai beasiswa apa? Kamu? Gitu. Sekarang gue BCA sih. Ntar kan gue mau ngambil lagi semester 7 mau nyari lagi gitu. Jadi kayak gue tuh mikir BCA. Ternyata beasiswa tuh seru ini gitu. Project-projectnya seru gitu. Terus seru ya? Seru kayak KKN tapi lebih bonding. Terus namanya apa? Kalau boleh tahu. Fasilitasnya. Namanya banyak lah projectnya, ntar juga ada project lagi semester. Dan lu suka ikutan projectnya juga ya? Harus wajib dong. Oh wajib ya? Ntar cabut beasiswanya. Kalau lu menang project juga dapat uang gitu, dikasih uang. Oh uang lagi. Ya otak gue kan gitu ya, karena gue suka main, dia harus banyak uang dong. Nah jadi gue sebenarnya motivasinya uang juga. Terus sebenarnya gue semester 6 ini agak-agak demot, itu kayak susah bagi waktu ngerjain tugas karena gue kayak banyak gawe gitu. Kayak gue tuh kan jadi nyambi kerja di luar ya? Kayak ya pokoknya kan ngaspak kan juga chaos ya, ngaspak tuh ada pendaftaran, ada apa, terus ada tesnya juga, baru asbes juga, baru juga kalau ada gawean di luar, jadi kayak 2 minggu, jadi gue harus menyediakan waktu 6 jam dalam sehari, 6 jam dalam, pokoknya 2 kali seminggu paling minimal tuh 6 jam sehari itu buat gawean gue, kalau baru ntar hari minggunya gue harus ke Bandung. Berarti hitungannya part time ya? Iya, jadi kayak gue tuh makanya gue kadang yang lain udah progres tugas gue belum, karena gue mentingin gawean gue, soalnya kan ini kan ada tenggatnya banget, kayak kalau enggak gue bakalan dikeluarin dari kerjaan gue kan. Jadi makanya itu kayak
Harus bagi-bagi prioritas juga ya. Semester 6 ini gue juga agak ini. Sebenarnya Denlis itu. Jadi kalau kalian udah punya motivasi buat itu, misalnya nih Denlisnya buat CV gue, terus buat beasiswa, terus buat gawean lebih dilirik. Misalnya jadi tutor kan dilirik banget ya kalau Denlis kayak. Kan kadang kan tanya sama cutting kan, IPK lu berapa? 3,6 gitu misalnya. Terus udah lu masuk deh jadi tutor gitu. Karena gue yakin lu bisa. Pasti kayak gitu. Sebenarnya itu sih itu ya benefitnya ya. Itu privilege itu sih. Jadi kayak kalau kayak melihat gue sebenarnya dari walaupun nggak ada cuannya dikasih ya, tapi dari segi-segi yang lain gue melihat ternyata ada juga sisi untungnya, sisi emasnya. Kalau misalnya lu belum sempat ikut lomba atau kayak lu belum sempat apapun di kampus yang membuat lu jadi juara gitu, lewat Denlis lu punya prestasi gitu, kayak punya sesuatu yang bisa lu bikin di CV itu kayak prestasi yang diselenggarakan sama si kampus ITB-nya gitu nggak sih? Jadi objektif gitu kan? Jadi lu kayak punya sesuatu yang bisa dari dalam diri lu yang bisa membuat lu kayak gue pengen kerja dong, pengen dapat duit, bisa gitu. Terus lu juga pengen beasiswa biar meringankan ortu, bisa juga. Jadi kayak sebenarnya itu tuh banyak untungnya sih. Dilihat lebih baik ya berarti ya. Ya itu. Benefitnya banyak juga ya berarti ya. Itu ada sisinya untungnya daripada kayak. Jadi kalau misalnya udah punya motivasi kayak gitu, misalnya enak. Motivasi kayak gitu, jadi lu kayaknya lebih bisa semangat buat cari cara biar lu semangat belajar aja sih. Tapi kalau gue sih bukannya semangat banget ya. Kayak gue juga kadang penat nih pengen main gitu kan, suka main. Jadi ntar kalau misalnya udah mau UTS baru belajar gitu sih. Terus kayak misalnya nih kayak kemarin kan irigasi kan diulang kan semua ke satu kelas langsung di spill ya. Iya, jadi diulang kan satu kelas gitu. Iya, oke. Terus itu karena gue kesel waktu gue diganggu libur gue diganggu. Gue beneran menyediakan waktu bener-bener waktu gue kerjain itu 11 jam kayaknya. Karena gue kan harus belajar ulang lagi. Iya. Pokoknya gue fokus belajar itu dulu, baru ntar gue mainnya gak diganggu lagi. Itu gue bener-bener gak makan, bener-bener gak ngapain, asli kayak udah mata gue udah sakit baca itu mulu. Terus udah kelar, udah ngumpul, udah berbebas gitu. Jadi gue tuh mikir hasilnya memuaskan tapi ya? Iya, gimana caranya biar gue bisa main tapi gue bisa bebas dari tugas dan beban hidup gue lah gitu. Makanya itu sih motivasinya, kayak gue pengen main ini cuman ada tugas, kerja dulu lah gitu. Tapi kadang kalau misalnya nggak pengen kerjain ya dan ntar aja, cuman bedanya ya jangan mepet banget 2 jam lagi. Itu sih ya udah. Tapi aku ngerjain 3 jam sebelum pengumpulan. Iya, gue juga, cuman jangan main sebelum itu banget, soalnya ntar tepar, ntar jadi ketiduran. Soalnya gue pernah gitu, ketiduran waktu ngerjain statika ya. Akhirnya ngumpulnya liat WA sama Pak Aris. Ngumpulnya liat WA gitu lah, bilang ketiduran. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa diperangi, yang penting ngumpul gitu. Yang penting ngumpul tugas aja, soalnya kalau nggak ngumpul tugas, ya bakal ngulang sih. Kayak gitu. Punya motivasi aja sih, kayak lu pengen apa dari Denlis itu. Asik kalau ketika kita udah paham gitu ya benefit yang bisa didapatkan dengan mendapatkan gelar tersebut, itu kita bakal lebih berusaha lagi gitu ya soalnya ya. Karena mungkin kalau sekarang kan orang lihat Denlis hanya sebatas ya udah gelar doang gitu, ngerti gak sih? Kayak paling apa sih, ngerti gak sih? Kayak Denlis tuh tiap semester bisa berubah-ubah gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya nggak semuanya kayak gitu kan. Orang bakal tetap ngelihat kalian tuh berbeda gitu kan. Iya, banyak kok ditanya kalau misalnya mau daftar volunteer atau kayak daftar apa itu daftar biasanya pasti tanya tuh prestasinya apa atau kayak CV-nya pasti kan bakalan dilirik ya. CV-nya apa? Apakah ada prestasi ataukah cuman pengalaman organisasi doang? Karena nggak cukup cuman pengalaman organisasi doang gitu nggak sih? Kayak pasti ditengok juga prestasi. Soalnya gue pernah naruh CV itu isinya itu doang, pengalaman organisasi dan pengalaman volunteer tuh. Tapi pas gue ngelamar prestasi di komentar lewat email kayak kamu belum maksimal karena kamu belum ada prestasi. Nah waktu gue naruh Denlis, butuh prestasi ya, langsung dilirik, langsung di ACC kayak wow ternyata harus ada satu aja minimal sebiji doang prestasi baru lu bisa agak leluasa kalau lu yakin bisa menang gitu di suatu kompetisi. Bahkan mau apply kerja aja itu kan suatu kompetisi juga hitungannya. Jadi sebenarnya itu sih. Tapi kalau lu sebenarnya udah juara lomba gitu kayak 1 biji aja gitu kan, kayak lebih dilihat juga. Cuman ya karena gue juga
lagi magang sama-sama prestasi lah ya. Itu bisa lah gitu. Iya, sama-sama bisa. Gitu Oke, sih. menarik. Nah mungkin ini aku mau nanya pertanyaan terakhir nih, ya. The big question ya. Apakah worth it untuk menjadi Denlis dan keresahan yang kalian punya dengan mendapatkan gelar ini? Gitu. Coba mau siapa duluan yang jawab? Gimana Pak? So kalau mau sambil makan sok aja Pak. Sok. Enggak apa. Jadi tadi merasakan sama. Dan apakah worth it mendapatkan gelar Denlis ini? Sepengalaman kamu sejauh ini. Kan kita belum sampai kerja ya guys ya. Kita belum lulus juga kan. Jadi kita belum tahu. Cuman sejauh ini apakah worth it? Sebenarnya mulai dari keresahan ya. Sebenarnya keresahan tuh boleh. Lebih ke tekanan sih ya. Tekanan. Kita udah apa ya? Kalau buat diri gue ya. Kita udah gue dapet Denlis semester depan tuh harus mempertahankan itu gitu. Jadi gimana ya? Itu kita selalu harus berkembang ya, nggak boleh lebih buruk ya. Iya, menurut gue kayak gitu. Soalnya kayak percuma aja gitu. Tidak ada perkembangan minimal gitu, ada perkembangan. Nah, jadi kalau buat benefitnya tuh banyak banget gitu. Salah satunya tadi ya dia lirik itu ya. Yeah. Terus kalau buat gue juga beasiswa kan, jadi bisa istilahnya tuh ada syaratnya kan beasiswa kan. Nah, jadi bisa istilahnya bertahan lah semakin lama gitu bantuan dananya. Terus juga mungkin dari kayak misalkan di sini tuh suka ada asistensi kan kayak gitu, aspraf kayak gitu, dan itu mungkin bisa jadi salah satu apa ya si seleksinya tuh memang lewat IPK kan, mungkin itu jadi salah satu keuntungan juga buat jadi Denlis gitu sih dari gue. Jadi lebih mudah untuk menjadi aspraf gitu ya, gara-gara ya menang di kompetisinya itu ya. Iya benar. Jadi worth it gak? Dengan semua usaha yang udah lo luangin, dengan waktu tidur yang lo kecilin gitu kan? Sebenarnya tujuan utama gue tuh bukan Denlis ya, kalau misalkan berhubungan dengan belajar atau enggak gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan mau orang lain yang Denlis ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting IPK gue aman gitu, IP gue aman. Nah terus buat tadi belajar tuh hubungannya nanti ke penerapan gitu, berhubung gue nanti pilihannya mau lanjutin studi gitu kan, sama kemungkinan keduanya gue bakal jadi apa ya istilahnya tuh profesi yang berhubungan dengan ini gitu. Jadi gue tuh harus paham gitu dengan dasar-dasarnya di S1 ini. Berarti Denlis itu sebagai bonus buat lu. Bonus buat gue gitu. Oke. Menarik ya. Berarti bahkan lu aja gak kayak berharap banget untuk Denlis gitu ya, tapi dapat gitu. Berhubungan sama apa yang udah lu lakuin gitu, dengan tujuan-tujuan lain lu yang utama gitu kan, dan sepanjang jalannya dapatlah Denlis gitu kan. Iya, sebenarnya jujur ya buat semester 5 kemarin tuh karena beasiswa gue tuh IPK-nya tuh lumayan besar gitu ya, dan gue tuh cuman beda beberapa digit dari itu, jadi berapa tuh beda beberapa digitnya? jadi gue tuh perlu berusaha lebih buat mempertahankan itu gitu ya. Dan berhubung di apa? Buat yang teman-teman nggak tahu, jadi IPK Alpha itu jangan. Ini Roma 78. Enggak, gue juga nggak tahu kok. Kita tertutup guys. Ya pokoknya sih buat gue Denlis tuh kayak tadi ya, itu hanya bonus. Tujuan gue sebenarnya itu bonus yang menguntungkan ya. Iya, gitu. Tujuan dari gue tuh pemahamannya gitu. Karena memang tujuan jauh gue tuh buat profesi di bidang ini gitu. Otomatis gue perlu paham gitu. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Menarik. Sangat memotivasi. Kita lanjut. Kalau Mbak Siti bagaimana? Dari aku jadi ya kurang lebih sama sih, karena buat apa kita dapat Denlis tapi kalau misalnya nggak paham, ya kan udah dibilang ya tadi, kalau misalnya udah dapat Denlis ya kurang lebih jadi bahan sorotan lah ya. Iya betul. Nah jadi ya emang ada sebuah apa ya tuntutan tersendiri akan kenapa sih kita udah jadi Denlis tapi masa ini aja gak paham gitu. Nah kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya, jadi ya sebenarnya emang benar sih tadi Denlis itu bonus, karena kalau misalnya kita nggak paham akan apa ya materi yang disampaikan sama dosennya selama perkuliahan, ya buat apa kita kuliah gitu, buat apa
orang tua kita ngeluarin Bukan biaya tujuan kita. utama ya aslinya ya buat Iya. tenis pun ya. Side quest lah jatuhnya lah ya, bonus sebenarnya. Worth it sih, worth it ya. Worth it, ya. Iya. Manfaatnya banyak juga soalnya ya. Manfaatnya banyak juga. Tepuk tangan dulu dong buat. Oke, last but not least, Mbak Jennifer. Gitu dong. Mbak Nasya. Gimana deh? Ya sama juga sih sebenarnya. Iya. Ya waktu gue dapet semester 3 itu kan waktu tahu kan. Terus waktu itu tahu dari adik gue yang cepu kan. Lah emang tadinya nggak mau dikasih tahu? Gak mau. Kenapa? Karena gue yakin ortu gue kalau udah tahu gue dapet kayak gitu pasti Seneng banget. ditekan. Oh bakal Enggak neken lu bakal lagi. nekan, gue bakal gitu terus Nge-pressure. sampai akhir. Oke. Bahkan pernah bilang, ayo pasti bisa yang sampai 4 gitu. Gue bilang kayak, pasti ini aja gue kaget dapet segini gitu kan. Makanya gue ngerasa itu kayak bonus buat gue. Tapi kalau gue dapet itu tuh ketekanan gitu dari orang lain gitu sebenarnya. Kayak gue udah harus pasti paham terus. Gue harus bisa semuanya. Padahal sebenarnya gue juga gak nyangka gitu kan. Kayak ya jujur sih semester 3 gue memang masih rajin lah, masih kayak tugasnya itu masih rajin, masih belajar, masih suka ngereview materi, suka nyatet tuh, masih rapi. Nah mulai semester 4 mulai males, terus ada masalah juga turun tuh. Semester 5 beneran ngerasa itu hoki, sebuah hoki, karena memang gue banyak main gitu pada belajar. Tapi itu pas ortu tahu lagi gitu. Seneng itu lagi? Diteken lagi. Oh, okay. Makanya gue tuh kesel, cuman terkadang ya memang banyak manfaatnya Denis tuh kayak yang gue bilang tadi. Kayak gue beasiswa gue pasti bisa lanjut gitu kan. Kayak gue bisa lanjut cari ya dengan syaratnya yang lebih tinggi mungkin bisa dapet gitu. Dengan syarat IPK yang lebih tinggi. Karena pasti kan naik kan IPK gue kan. Terus itulah gue dapat kesempatan banyak buat daftar berbagai, mau itu asprak, pengawas, atau tuh kayak asisten dosen, mau itu dari mulai TPB sampai prodi, jurusan itu pasti dapat terus gitu buat ngasprak. Karena gue juga udah kayak udah dilihat dari IP kan, dan juga udah dari pengalaman gitu. Tapi ya itu banyak pressure-nya gitu lah dari berbagai pihak gitu, buat orang tua, kadang juga teman kan kayak gue tuh kadang bilang gini, ayolah coba kerjain carry kan Denlis gitu kan. Malah gue kayak apa sih, orang gue juga belum sempet nengok gitu. Karena gue juga kan, maksud gue tuh bukan akademik doang hidup gue gitu. Gue kan juga yang tadi gue bilang ada project beasiswa, ada dari unit, ada juga dari gawean. Jadi gue sebenarnya nggak pure akademik doang hidup gue gitu, juga main. Nah itu kan banyak kan ininya kegiatannya, karena kalau cuma satu kegiatan monoton banget dong hidup ini gitu, kurang berwarna lah ya, nggak asik banget gitu. Jadi ya udah akhirnya gue kadang keselnya tuh gue selalu dituntut harus lebih. Jadi itulah gue nggak suka kayak itu sih minusnya Inggris yang gue emang pressure suka ya. Pressure dari orang cuman tua ya, gitu ya. Plusnya banyak banget sih. Plusnya juga banyak banget. Sebenarnya apalagi dalam potensi nyari cuan tuh banyak banget. Iya sih. Bener. Dari ini aja kita belum lulus ya. Iya. Bagaimana jika kita lulus nanti ke depan? Kayak waktu lu ditanya nih misalnya, ngapain kemarin ke Gane? Nerima itulah apa gitu, penghargaan. Denlis, wah gila keren banget. Wah Kanasya. Lu mau gawean nggak? Langsung gitu. Jadi kayak wow gitu. Padahal misalnya gue sama anak Gane kan langsung diajak gawe bareng gitu. Kayak pernah ditawarin sesuatu yang sangat nakal. Nakal dan akademik gitu ya. Nakal dan nakal. Oh, kayak ngerjain ujian orang gitu ya. Kebayang. Dengan ditawarin gaji 2 digit. Saya kalau nakal kemana-mana nih kata kita kan. Gua kayak Denlis tuh banyak. Gaji 2 digit? Iya ditawarin gaji 2 digit. Menarik banget tuh. Gue jadi lu, gue udah ambil. Gaji 2 digit. Tapi dengan tekanan yang sangat lebih. Kayak dia bilang, tapi resikonya IP kalau turun lu jangan marah. Karena ini bakalan jadi prioritas lu gitu. Karena gajinya 2 digit dong, gak main-main. Kayak walaupun gua gak tamat kuliah, gua kerja itu doang, gua bakalan udah mati ya. Gak yang itu. Suka yang ngomong. Ini masih bisa kok. Iya, maksud gua kayak walaupun gua ini misalnya nih, gua berhenti kuliah nih, gua jadi kerja. Gua cuma kerja itu doang, gua udah hidup sejahtera. Gitu, karena gaji gue udah 2 digit gitu. Kayak ya walaupun gue gak lanjut kuliah, gue kerja ini doang gue bisa gitu. Jadi kayak, tapi itu kan dosa. Tapi buat in the long term juga kan lu gak bakal mau di umur 30-40an masih ngerjain tugas anak kuliahan kan. Sebenarnya bukan tugas doang sih. Bukan tugas doang. Yang lebih lomba lagi. Lomba.
bahkan ditawarin dengan gaji sangat besar ya, bahkan 2 digit itu bukan lagi 20, bukan depannya 21, depannya 5. Oh iya. Jadi kayak ngapain tuh? Wow, itu setengah menarik ya. setengah dari harga mobil Jangan bekas, ditiru ya. Gitu. Jadi ya gue langsung banyak ditawarin gawe waktu gue ketahuan Denlis. Worth it jadinya? Hah? Worth it berarti ya? Worth it banget. Worth it tapi banget. ya gue nerimanya gawean yang halal lah. Yang halal. Ya. Keep halal ya. Tapi yang memang nggak setinggi itu pakai lah. kerudung. yang emang nggak setinggi itu lah ya. Kayak misalnya kayak sekali gue gawe paling dikasih 200.000. Tapi kalau misalnya gue sekali seminggu 4 minggu 200.000 kali 4 dapat 800.000 gitu kan. Jadi kayak itu sangat worth it sih menurut gue. Worth it ya? Ya worth it banget. Ya berarti tawarannya banyak juga ya Nas ya? Kalau dari cuan worth it banget guys. Dari mana sih pressure-nya banyak sih sebenarnya, gue salah. Jadi seperti yang kalian lihat ya, ini para Denlis kita 2 kali emang dapat membawakan berbagai manfaat gitu ya. Yang gak main-main juga, mulai dari pekerjaan ya kan, bagaimana orang memandang kamu gitu kan. Dan ini aja kita belum lulus gitu ya, bagaimana ketika kita udah di dunia pekerjaan gitu, apakah itu akan dipandang? Tentu saja iya gitu kan. Nah, mungkin kita semua mau beri apresiasi terbesar-besarnya dulu ya untuk mereka semua. Yuk, tepuk dulu. Bang Nitya mau tepuk tangan lo Bang Nitya. Oke, mungkin sekian aja dari Himazda Podcast pada episode ini tentang Denlis. Dan sampai jumpa. Dadah. Halo, nama Meja. Kamera, roll, action. Udah mulai. Udah mulai. Oke. Langsung saya perkenalkan ada Nasya. Ada Fadio.